Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bambang Nurullah Official meliput betapa indahnya hidayah jika hinggap di hati hamba Allah. Tak pernah terhalang oleh usia, waktu. Saat hidayah itu menjemput, ternyata kita akan merasakan nikmatnya menjemput hidayah Allah. Hari ini kita meliput pengajian Eyang Margono, yaitu mengaji Al-Quran dari buta membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran dengan metode yang digunakan oleh Eyang Gono. Sebulan paling lama bisa mengaji Al-Quran. Dan ini adalah contoh orang-orang sudah tidak muda lagi, yang rata-rata umur sudah di atas 40 tahun, yang dari tidak bisa mengaji Al-Quran sekarang sudah bisa mengaji. Hari ini kita membuat liputannya dan nanti kita akan mewawancarai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallazina Kaf. Ain. Bukan A itu, Ain. Huruf kafe. Jangan kau nyangga. Kaf ayah Ain sod. Kok kaf ada fa-nya kaf. Kaf. Ain. Sod.
Sakia. Hari ini kita akan mewawancarai proses sampai dengan apa yang dirasakan setelah mendapat hidayah sehingga bisa membaca kitabullah Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, yang selama ini tidak tahu membaca Al-Quran. Ini yang pertama adalah Pak Junaidi. Umur berapa Pak? Kenalkan dulu Pak. Alhamdulillah, nama saya Junaidi, usia saya lahiran 80, 41 tahun. Alhamdulillah kepada Gusti Allah, Dia telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga saya bisa membaca Al-Quran. Selama ini saya tidak bisa membaca apapun. Dengan rahmat hidayah Gusti Allah, ya alhamdulillah saya bisa mencapai membaca Al-Quran. Berkat dengan guru ngaji yaitu kepada Bapak Margono, strip Eyang Guru. Amin. Jadi berapa bulan Pak Junaidi ini dari tidak bisa membaca Al-Quran sampai bisa membaca Al-Quran? Prosesnya kira-kira sampai berapa bulan? Alhamdulillah mencapai 4 bulan lebih. 4 bulan. Jadi di pengajian Pak Eyang Gono ini selain baca Al-Quran diajarkan sholat juga, azan, sholat ya Pak? Alhamdulillah diajarkan azan. Selama ini sama sekali tidak pernah azan ya alhamdulillah. Sekarang di masjid besar. Sekarang udah berjalan di masjid besar Nurul Mutakin ya? Baitul Mutakin. Baitul Mutakin. Iya. Jadi perlu diketahui bahwasanya Pak Junaidi ini dari nol, dari tidak tahu membaca Al-Quran, sekarang baca Al-Quran dan sekarang telah menjadi salah satu muazin di Masjid Baitul Mutakin. Jadi apa yang dirasakan ini Pak Junaidi setelah hidayah itu singgah di hati dan bagaimana memaknai kehidupan ini sekarang? Ya alhamdulillah selama ini saya tidak bisa mengaji, selama mendapatkan hidayah kepada Gusti Allah, ya hidup hamba ini yang bernama Junaidi ya alhamdulillah merasa tenang, bahagia, damai dan segalanya. Jadi akan tetap istiqomah sungguh-sungguh mengaji sampai akhir hayat ya Pak Junaidi ya. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Semoga ini bisa menginspirasi kepada kita semua bahwasanya bertobat ataupun mempelajari agama itu jangan mengandang usia, karena sesungguhnya bekal yang kita gunakan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala ya bekal dari ibadah, bukan bekal yang lain-lain. Amin. Iya, sekarang kita akan mewawancarai Pak kedua ini. Udah berkeluarga nih Pak? Oh iya, bisa Pak beri perkenalkan dirinya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Suryono, umur 36 tahun. Kisah saya mendapat hidayah dari awal sebenarnya saya sudah jumpa dengan Eyang Guru Margono. Simpangan rata-rata. Pas di waktu simpangan naik kereta, perasaan saya atau hati nurani saya ini kayaknya pas Eyang ini yang selama ini saya cari. Masya Allah. Ada beberapa saya pernah belajar mengaji, tidak sanggup karena saya merasa orang paling bebal. Masya Jujur Allah. saja. Iya. Saya tidak malu-malu, bebal. Jadi setelah saya jumpa, itu pun nggak langsung saya utarakan mau mengaji. Masya Ada Allah. kelang waktu sehingga 1 tahun. Ya Allah. Nah, setelah itu saya bermunajat dengan sholat saya yang masih saya rasa belum pas, tetapi mungkin hidayah itu sudah waktunya datang ke saya. Masya Allah. Nah, ternyata saya berdoa pindah saya ke desa ini. Sebelumnya saya di desa kelompok tani Sepadan. Oh, dari Sepadan Pak Iya. ya. Setelah pindah dan itu pun belum langsung melekat Untuk hidayah niat itu. belajar, niat Iya. belajar itu. Elang 6 bulan tibalah
mungkin diberi hidayah yang sangat luar biasa, saya mengutarakan isi hati saya dengan Eyang Margono. Oke, jika memang niat, monggo silakan datang setelah maghrib. Awalnya saya merasa, iya kalau Eyang ini sanggup mengajari saya, karena saya merasa begini Pak, saya orang yang paling bebel kalau untuk belajar. Ternyata dengan niat Bismillahirrohmanirrohim dari rumah, saya coba. Di waktu pertama saya agak ragu, di waktu kedua kok beda gitu kan, di waktu ketiga semakin yakin. Ternyata setelah saya coba, yang dulunya saya, maaf cakapnya, baca Al-Fatihah itu berselemaan kalau bahasa kita. Iya. Berselemaan. Jadi setelah diajari kelang seminggu, kok saya rasa ada yang beda. Masalah. Mungkin Allah telah Membuka membuka Iya. hati. Lalu saya belajar Iqra itu hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan naik ke Al-Quran. Masya Allah. Jadi selama saya mengaji ini, yang saya rasakan, dulunya hati saya tidak pernah merasa tentram. Nah, jadi setelah saya belajar mengaji, saya dalami, saya resapi, alhamdulillah, dari segi rezeki, ketenangan hati, keluarga menjadi ayem adem. Allah. Itulah yang saya rasakan. Allah besar. Iya. Itu yang saya ungkapkan di malam ini. Iya. Tidak saya kurangi dan tidak saya lebihkan. Memang itulah. Dan insya Allah, jika Allah mengasih umur panjang, jika Allah masih menetapkan saya di sini, saya akan terus belajar dan Masya tidak akan pernah puas Masya Allah. dengan ilmu agama ini. Istiqomah namanya. Istiqomah, Iya, insya Allah. Iya, sungguh-sungguh. Nah, kemungkinan kalau untuk penjelasan saya, sebegitulah yang sekarang yang saya rasakan. Dan dulu jumpa sama Eyang, Iya. kalau masalah untuk mengutarakan kegembiraan ini tidak cukup dengan perkataan. Dan saya pun merasa sangat bersyukur dengan Allah, saya dipertemukan dengan Eyang Margono. Ya mungkin begitu saja penjelasan saya sudahi. Wabillahi taufiq hidayah, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga ini adalah salah satu pejuang juga ya, pejuang kehidupan, pejuang yang di masa yang tidak mudah lagi, akhirnya mungkin mencari sesuatu yang ingin diraih di dunia ini, dan akhirnya ketemu dengan Eyang Gono ini bersama yang tiga ini. Jadi bisa diceritakan dulu, kenalkan dulu ya Pak ya, umurnya berapa ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supraitno ya. Dari kecil memang saya gak bisa ngaji lah ya kan. Katakan Iya, gak bisa iya. ngaji. Hari ini ya saya udah tua, saya berpikir. Iya. Nah, jadi saya belajar sama Pak Margono. Nah, alhamdulillah ya bisa lah sikit-sikit ya kan. Iya. Karena masih belajar walaupun terbata-bata. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah mulai lancar lah. Masya Allah. Sekian dari saya. Jadi apa yang dirasakan, apa bedanya ketika dahulu sebelum bisa membaca kitabullah Al-Quran sama sekarang selain tidak istiqomah mengaji ini, apa yang dirasakan langsung oleh Pak Praitno ini? Ya alhamdulillah ya, pikiran saya itu ayam. Beda Pak ya? Beda lah sama dulu, masih bebal nggak tahu apa-apa kan gitu. Iya. Hidup cuman kerja aja dulu yang beda. Jadi kerja aja kan gitu. Masya Allah. Iya. Jadi akan tetap istiqomah ini ya dari jalan Allah ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Nah, harus tetap istiqomah di jalan, karena saat kita mempunyai niat baik untuk istiqomah di jalan kebaikan, gangguan, cobaan, setan itu akan senantiasa mempengaruhi kita agar kita kembali jalan yang sesat lagi. Jadi di dalam Al-Quran, ya qaumi innamal hadil hayatud dunya mata wa innal akhirah ya daru koror. Sesungguhnya dunia ini sementara dan akhirat itu negeri yang kekal. Sebaik-baik bekal itu ya bekal inilah ibadah ini, takwa.
Jadi kalau pahalanya orang yang mengaji lancar sama nggak lancar itu sama. Kesusahan kita di dalam mengaji itu tetap dicatat tuh. Karena saya tahu rasanya jika kita ngaji belum fasih itu dapatkan satu ain itu rasanya itu waduh, bukan sesuatu yang mudah. Pasti itu dirasakan. Karena fasih orang belajar itu selalu begitu. Baik, untuk wawancara kali ini kita ke Eyang Kono dulu, Eyang Kono sebagai guru ngaji dan menceritakan bagaimana metode-metode dan mengapa ada segelintir orang yang bisa mempunyai ikatan gitu, ikatan ada seperti kontak. Itu gimana menjelaskannya itu? Yang ceritakan dulu metode yang digunakan yang untuk mengajari untuk kaum lansia ini yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang kami hormati anak-anak kami yang datang dari Sigambal, ketepatan datang ke rumah kami sekaligus menyaksikan pembacaan Al-Qur'an. Metode mempelajari orang lansia nggak semudah yang dibayangkan seperti orang makan cabai rasa pedas, tidak. Yang penting yang pertama harus sabar. Bacanya itu nggak penting disalahkan dulu pertama, dibaguskan. Walaupun bacanya salah, bagus, panjang 100, hebat, dipancing supaya bisa gembira. Apabila orang yang belajar Al-Quran melalui Iqra sudah dewasa, dia gembira, masukkan metode supaya memori itu berbeda apa. Cara metodenya pada saat gembira, ketawa, dia tidak memikir apa-apa, di situ dimasukkan. Mudah-mudahan dengan adanya dimasukkan supaya bisa apa itu nanti akan lancar seterusnya. Yang ke satu. Yang kedua, belajar metode Iqra ini jangan dikasih tahu makrotnya. Contoh, Yang penting bisa dulu ya. A, ba, ta, sa. Kalau ngasih tahu, kalau baca A jangan diajari A terus langsung. Kita ngasih tahu kalau nyulang anak bagaimana. Kalau nyulang anak bunyinya gimana? Yang kedua, kilu. Ini anak, ma, baru kalau orang sering beli makanan di warung sama apa aja? Ketawa orang ketawa, Pak Guru ketawa. Pak Guru jadi ngorok. Demikianlah cara metode belajar seterusnya. Dalam huruf ijaiyah itu nggak usah dikasih tahu caranya abata saja haho, cuma dikasih umpama. Kalau salah kasih rambatan, kedua rambatan, ketiga baru terangkan. Itulah supaya bisa masuk untuk mempelajari. Dengan demikian nggak merasa capek, nggak merasa payah, merasa indah, ketagihan. Jangan lupa kita dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dihadiahkan mohon kepada Allah, ya Allah, kiranya jamaah kami dibuka pintu hatinya, diberikan hidayah supaya hatinya terang, pikirannya bisa menampung lah apa yang diajarkan. Itu yang kuncinya. Nggak lain nggak bukan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai yang jamaah ini bosan untuk membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi setelah belajar itu harus kita sabar. Walaupun rasanya kita marah, emosi harus ditahan. Jangan sampai tahu awak marah sama jamaah. Bacanya jelek, ngomongnya cantik. Padahal yang nggak ini ambil kamu. Tapi kalau bilang, cantiknya, kamu penuh 100 senang ini nggak karuan. Padahal belum bisa apa-apa. Lama-lama kita tekan. Akhirnya sekarang udah terjawab. Udah juz berapa? Juz 7, juz 8. Izin udah juz 16. Yang saya tahu, mohon maaf, mohon ampun, waktu datang ke rumah kami belajar itu baca nggak tahu. Astagfirullahaladzim, baca nggak tahu. Ini kenapa? Ya memang begitulah, baik begitu daripada pandai nggak mau melaksanakan, kita enakan nggak pandai mau belajar. Ini mudah-mudahan dipertahankan terus untuk ngajinya.
Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita tetap hidayah dapat kepada kita dan bisa melaksanakan membaca Al-Qur'an sampai khatamul Quran dan seterusnya. Demikianlah uraian dari kami. Saya tidak bosan-bosan kepada jamaah Iqra, ya, tolabun ilmi farudhatun ala kulli muslimin. Itulah yang penting, diwajibkan atas kamu menuntut ilmu bagi kaum muslimin. Kamu belajar juga. Mudah-mudahan kalau belajar ini menjadi orang yang berbuah, orang yang dibutuhkan kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini demikianlah dulu wawancara tentang bagaimana indahnya jika hidayah Allah itu singgah di hati hambanya. Tidak pernah ada halangan usia, waktu, dan semuanya itu akan ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki dengan metode Iqra dan belajar dengan guru yang tepat yang memahami karakter dari anak didik atau peserta yang ingin mengaji, yang mungkin dari segi usia sudah tidak muda lagi dan mungkin berbeda dengan orang yang belajar di kala muda. Jadi kepada seluruh umat Islam yang bisa melihat ini, jika ingin terbuka hatinya, ingin belajar ngaji Al-Quran ataupun belajar memperdalam ilmu agama, bisa tulis di komentar di deskripsi. Tepatnya yang Margono ini beralamatkan di Desa Air Merah, Dusun Dusun Air Sedang, Kecamatan Kamurakyat, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Jumlahnya jamaah. Perlu diketahui para subscriber ataupun penonton Bambang Nurul Official bahwasanya Eyang Gono ini murid ngajinya, kalau didata dari murid yang pertama nanti yang namanya Bang Surya yang sekarang sudah merantau di Pekanbaru, dan kemarin dengan izin Allah bertemu kembali dan di sana sudah menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang menjadi imam besar, imam masjid, tokoh agama lah. Dari yang dahulu tidak mengenal apa-apa, sekarang sudah menjadi tokoh agama. Untuk didata udah berapa yang kira-kira kisarannya? Kurang lebihnya kalau yang saya data itu kurang lebih hampir 3.000 jamaah Iqra. Tapi yang positif ya sekitar 2.500 jamaah selama 11 tahun. 11 tahun. Nah, itulah yang udah bisa membaca Al-Qur'an, 2.500 jamaah Iqra. Dari seluruh penjuru sampai yang paling jauh Bagan Batu masuk ke DWG Dharma Wungu Guna. kalau ke Randa Prapa lewat Tanah Janji. Paing ya. Ya, itulah. Ya, demikianlah untuk liputan kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi bagi ingin menyebut hidayah atau yang bertobat. Jangan malu, karena malu di dunia itu lebih bagus daripada nanti di akhirat ketika kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Semua sudah terlambat, pintu tobat sudah ditutup, karena di alam akhirat, di alam kubur nanti kita sudah tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang ada kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat di dunia ini. Semoga liputan kali ini bisa menginspirasi, menjadi jalan kebaikan bagi yang melihatnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, kebaikan di dalam hati sanubari kita, sehingga kita tetap berpegang teguh di jalan Allah. Inna dinallahil Islam. Demikian liputan kali ini. Sampai bertemu kembali di liputan Bambang Nurul Official berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.